hari ini luar biasa, masih tetap semangat sih menghadapi anak-anak yang super aktif. Super segala-galanya. Gimana bagaimana? Alhamdulillah masih semangat juga, ya sama menghadapi anak-anak yang luar biasa. Jadi kitanya harus tetap semangat ya. Harus. Oke. Terima kasih Bu Hani sudah bersedia nih menghadiri undangan saya ya. Ini loh Bu, terkait supervisi kelas. Baik. Bu Hani itu tanggal berapa ya supervisinya? Tanggal 27. Tanggal 27 berarti jadwalnya besok ya Bu ya? Besok, Jadi kelas di kelas 77. kelas 77 jam pelajaran Jam berapa ke itu? 8 9 ya, itu di akhir. Oke, berarti agak lumayan Iya. ya. Anak-anak matematika di Jam terakhir itu udah mulai gitu tuh. Baik, di jam segitu insya Allah saya bisa datang ya Bu untuk mengamati. Kemudian Bu, tujuan pembelajaran yang akan dicapai nih besok di kelas apa ya Bu? Di sini kan materi pokoknya bilangan. Jadi besok tuh tujuan pembelajarannya itu mengacu ke mereka itu bisa membaca, menulis, kemudian membandingkan, operasi hitung, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Gitu. Berarti tujuannya membaca, menuliskan dan membandingkan bilangan bulat. Bulat, positif dan negatif. Baik Bu, untuk area pengembangannya nih Bu, area pengembangan baik Ibu maupun nanti murid yang hendak dicapai nanti yang mungkin bisa saya bantu untuk diamati. Oke, untuk area atau elemen capaiannya itu murid itu lebih paham gitu ya, paham dengan materi bilangan bulat, kemudian mereka aktif karena ini kan nanti saya akan membagi kelompok, jadi sistemnya kelompok aktif, kemudian mereka terampil itu dalam mungkin di akhir ada presentasi, mereka terampil dalam proses pembelajaran itu. Berarti untuk paham materinya karena nanti anak dikelompokkan ya Bu. Betul. Pengelompokan itu dari mereka sendiri atau ditentukan oleh guru? Mereka tentukan sendiri saja. Jadi biar mereka pun merasa nyaman, betul. Ketika memang kelompoknya dibentuk sendiri. Iya. Baik, berarti untuk memahami aktifnya berarti indikatornya terlihat dari dalam proses pengerjaan itu. Dengan di situ saya akan menyelipkan LK atau lembar kerja di setiap kelompok. Nah, jadi di situ akan terlihat apakah mereka aktif dan paham dalam petunjuk LK. Mungkin itu aja. Berarti aktif ketika nanti anak sambil kerja kelompok, sambil mungkin nanti Ibu keliling ya. Terampilnya karena nanti ini sesi kelompok diakhiri dengan presentasi. Baik Bu, untuk LK-nya itu apakah Ibu samakan untuk semua siswa atau Ibu bedakan nih? Jadi untuk di kelas 7 ini kan, mohon maaf ya Bu, anak itu kemampuannya berbeda-beda. Jadi ada beberapa kelompok yang akan saya pisahkan atau bedakan dalam segi LK-nya gitu. Jadi di sini saya sistemnya menggunakan kartu. Ya, ada 2 buah kartu, yang satu kartu biru, yang satu hijau. Jadi mereka ada beberapa kelompok yang menggunakan LK kartu, kemudian ada kelompok yang memang hanya menentukan bilangan saja, gitu. Jadi ada tingkat siswa yang mahir, gitu. Ada yang sedang, ada yang benar-benar istilah low gitu ya. Berarti ada perbedaan, ada diferensiasi ya. Situ ada diferensiasi. Berarti untuk pengelompokannya itu apakah akan menjadi hambatan atau tidak Bu ketika anak tadi memilih sendiri sedangkan Ibu mempersiapkan LK-nya beda-beda tuh? Karena apa ya, sebelumnya mungkin saya sudah mengenal kelas itu, jadi mereka bisa menentukan teman saya kelompoknya yang seperti ini mungkin. Nah itu kelompok yang mahir gitu. Nah nanti juga mungkin saya akan memisahkan anak yang low gitu, yang bukan low ya istilahnya ya Bu ya, gitu. Anak yang belum belum menguasai materi.
Jadi saya pisahkan, kalau misalnya di situ ada siswa yang sudah mahir, ya mungkin ya pasti saya pisahkan dengan mahir, sangat mahir, dan anak yang masih kurang kemampuannya. Berarti walaupun Walaupun ya mereka memilih, berarti nanti tetap ada controlling dari ibu controlling, ya, tetap saya yang controlling. menyesuaikan nanti dengan FKN mereka. Baik. Untuk areanya, untuk strateginya Bu nanti. Strateginya di sini karena kelompok, jadi saya mencoba menggunakan PBL ya Bu ya, dalam proses proses diskusinya gitu. Yang diharapkan sih mereka bisa gitu ya, mengikuti diskusi. Untuk PBL-nya Bu mungkin bisa dijelaskan nih garis besarnya nanti akan seperti apa? Mungkin dari awal itu pemilihan kelompok ya. Setelah pemilihan kelompok, kemudian mereka pemahaman dulu dengan LK yang sudah saya berikan gitu. Di situ mungkin saya akan membantu jika ada yang belum paham, saya bantu untuk membimbing di situ. Jadi tetap di situ yang lebih aktif mereka. Tetap fokusnya ya pembelajarannya dan pusatnya pada murid ya, Pada murid. Betul. Baik Bu Hani, saya kira cukup ya untuk percakapan praobservasi kita. Ada yang perlu kita diskusikan lagi Bu? Mungkin nanti akan ada beberapa yang saya akan tanyakan mungkin ya, teknis di supervisinya gitu ya Bu ya. Oke, siap-siap. Sampai bertemu besok ya Bu. Iya, siap. Terima kasih atas waktunya. Bu Hani bisa melanjutkan kembali kegiatan.
Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu? Gimana ya? Alhamdulillah baik. Itu tujuan kita ketemu nih hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena berani sudah meluangkan waktu nih untuk kita ngobrol-ngobrol santai ya baik-baik. Terkait kemarin nih Bu, hasil observasi di kelas ya. Saya kan membantu mengamati ya Bu proses di kelas. Jadi tujuan kita hari ini kita akan sama-sama ya Bu merefleksikan hasil observasi kelas ya, yang sudah dilakukan kemarin di hari Selasa. Gimana nih Bu kemarin hasil dari refleksinya ini terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan? Refleksinya itu dari hasil pembelajaran yang sudah dilakukan, siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran, kemudian tampil dalam menyampaikan hasil diskusi mereka gitu. Untuk materi ini kan materi bilangan bulat ya. Jadi tujuannya ada mereka itu lebih aktif dan tampil. Terus memang kemarin saat saya membantu mengamati juga terlihat ya Bu, anak-anak tuh walaupun itu sudah di jam terakhir ya, anak-anak masih semangat, antusias pada pelajaran matematika. Nah, kira-kira nih Bu dari skala 1 sampai 10 ya, kira-kira itu pencapaian kemarin itu tujuannya sudah kita bicarakan juga di awal ya. Nanti angka berapa? Mungkin kalau dari rating gitu Ya, kita ratingnya 10. Tidak sempurna banget ya, karena memang ada beberapa yang kurang gitu ya. Mungkin saya akan ratingnya itu 8 mungkin ya. 8 itu udah bagus ya Bu. Iya. Kuatannya nih Bu dari 8 ini ya, kira-kira apa nih kuatan yang menurut Yang bikin penguatan tuh saat murid diberikan LK. Kemarin tuh memang ada beberapa LK yang berbeda, mungkin terdifferensiasi karena ada beberapa siswa yang kurang mahir dalam bilangan. Jadi yang menguatkannya itu siswa yang sudah mahir itu tidak perlu bertanya berkali-kali gitu ya Bu ya. Kalau yang siswa yang kurang mahir, nah itu yang selalu ibu gitu. Jadi mereka jadi harus di alur kegiatannya harus dipasang aja pandu. terlihat sih Bu ya kemarin ya saat kelompok mungkin mereka tidak tahu ya kelompokannya nih saya ini kelompok yang mana gitu, tapi memang ada beberapa yang itu di kategori yang tadi disebutkan ya, dan mungkin yang lainnya Bu ini di mana. Tapi kemarin itu sangat menarik dengan cara itu yang kayak misalnya anak tuh dengan konsep dasar kemarin dia pakai ini ya Bu yang kotak-kotak di bawah itu ya. Saya di kelas itu saya menggunakan konsep kartu berwarna, karena kan membedakan bilangan positif dan negatif. Tadi kan warnanya dari 8 nih, kira-kira ini kan kalau untuk mencapai sempurna kan mungkin saya 10 ya, kira-kira apa nih Bu yang membuat ini nggak nyampe nih di atas 10 itu, ada kurang 2 nih menurut Ibu. Satu itu ukurannya ya, kembali yang tadi siswa yang kurang mahir itu, jadi saya harus bolak-balik untuk menjelaskan langkah kerja mereka seperti apa gitu. Jadi mereka bertanya lagi, tanya lagi gitu. Terus yang kedua, karena kemarin itu sangat waktunya ya tidak maksimal, jadi hanya beberapa kelompok yang untuk tampil gitu. Jadi izin menyampaikan kemarin itu hasil yang saya amati memang betul tuh yang Ibu sampaikan ya, sebenarnya anak ini sangat antusias tapi karena keterbatasan waktu ya, jadi anak yang mau maju itu akhirnya nggak semuanya bisa tidak gitu. maksimal. Iya. Jadi itu untuk kedepannya ya mengantisipasi hal yang tadi ini, sebenarnya kan sayangnya mungkin ada anak yang nggak maju ini, mungkin bisa jadi mungkin dia punya potensi yang lebih baik lagi. Nah, kegiatan atau prioritas berikutnya akan Ibu lakukan mungkin
gitu. Kemudian siswa untuk jenis KPD untuk siswa yang belum mahir mungkin lebih rinci, lebih mudah lagi, mungkin itu aja. Edukasi yang KPD-nya lagi nanti kira-kira nih dia dari yang tadi kan ini kira-kira kapan akan dilaksanakan tindakan itu. Saya akan ini nih untuk memperbaiki waktunya di dalam waktu dekat ini di materi yang berbeda ya. Kita akan saya coba di materi berikutnya ya. Berarti masih dalam semester ini ya, masih dalam semester ini. Selanjutnya untuk tadi menunjang untuk perbaikannya, kira-kira siapa yang akan Ibu libatkan dalam proses tadi perbaikan sebelumnya? Apakah nanti yang melibatkan, ada yang Ibu libatkan nih di kelas atau enggak misalnya? Sepertinya saya bisa Bu, mungkin dengan perbaikan ya, atau dengan si tadi ya dengan waktunya bisa ini ya Bu, kan bisa dalam kelompok itu. Kan kelompoknya kemarin kembali terlalu banyak Bu. Mungkin saya pertama sih ingin mencoba dulu di kelas yang lain dulu ya. Mencoba di kelas lain mungkin dengan kemampuan siswa yang berbeda, mungkin itu lebih berjalan dengan baik bersama. Mungkin bisa berdiskusi dengan beberapa teman. Iya. Jadi ini ya dengan kolaborasi ya, bisa jadi dengan masukan sesama teman yang mengampu mata pelajaran yang sama, bisa membantu. Kita sudah tahu saya pun sudah membantu melihat ya. Kemudian ya dari potensi Ibu pun juga sangat besar itu dalam kelas juga sudah sangat baik ketika pembelajaran. Kalau untuk waktu ya nanti mungkin bisa diatur lagi strateginya ya Bu. Terus anak pun di kelas terlihat seperti tujuan yang disampaikan di percakapan awal. Termasuk kita itu yang melihat Ibu ini aktif, terlihat ya Bu, anak-anak itu sangat antusias, bahkan sampai tidak bisa memfasilitasi nih semua anak-anak yang aktif. Kemudian juga Ibu menyampaikan bahwa tujuan pembelajaran itu akan kelihatan menjadi lebih rapi, itu pun sudah terlihat di dalam pelajaran. Baik Ibu Hani, terima kasih waktunya. Semoga nanti tidak hanya Ibu yang bisa lebih baik lagi, mungkin saya pun akan belajar bisa lebih baik lagi. Dan contoh dari cara Ibu Hani